Halo semuanya. Iya, Ada Anissa, ada Pandu, dan ada yang lagi tidur nih. Alea. Iya. Dia, kok tidurnya gitu sih? Gitu ya. Deh. Kok bunyi? Malu sama kamera. Apa bunyi dia? Kok ngomongin aku? Dia kalau lagi tidur kadang-kadang suka ngigo. Sekarang lagi tidur nih. Tiba-tiba Iya. Emang anak segini udah punya mimpi? nggak tahu makanya. Gue tanya dia nggak jawab. Sebenarnya mimpi apa lu? Gitu. Terus kadang-kadang lagi tidur gini ya, ada misalnya gue nutup pintu atau begini. Gitu. Kagetnya gitu. Ayam. Gitu. Oh kayak tadi gitu ya? Kayak orang latah itu. Emang kebiasaan gitu? Iya. Cuman dia kalau kita ngobrol kayak gini dia nggak keganggu. Dia tidak akan bangun. Kenapa? Nggak tahu deh. Karena udah dibiasain sih. Jadi Biasanya berisik? kalau siang hari kalau dia tidur, TV dinyalain aja seperti biasa. Terus komputer, abang lagi main game, dinyalain aja. Jadi dia terbiasa bisa tidur dalam kondisi berisik. Tapi kalau malam harus sunyi, Ya kalau malam baru harus tenang. biar dia bisa berada. Jam-jam segini dia kalau berisik ini dia nggak masalah. Nggak tahu juga ya. Kan kadang dia suka tidur siang kan, gue masukin marching band tuh kayak ramai banget. Lempar-lempar tongkat kan. Tapi kalau bangun biasanya dia lapar minta nete nih. Kalau Ini ini gejala-gejala ngulet. nih. Kalau Oh, ini ngulet. Bedanya ngulet sama Pengen pup. nyusu. Ini mau pup. Enggak. Kalau ngulet sama mau pup sama ngulet-ngulet dan mukanya jadi merah kayak dikerutin. Ngeden ya, ngeden. Tapi kalau mau nyusu itu tangannya menggempal sama udah mau posisi. Gitu, posisi nyus ya? Oh. Gue ngeliat lu di sofa di bawah. Gue tuh lagi pengen nyusu dia. Iya. Parah lu ngaco lu. Oke, kita hari ini mau bikin Q&A. Australia jadi kan ntar sama gue. Insya Allah ya. Kita sih udah pasti berangkat ya. Tapi nggak tahu kalau lu ya. Tolonglah duit AdSense lah. Iya. Kalau ada iklan jangan di skip lah. Betul. Sama yang transport Apa tuh? Langsung apa? yang pesawat ke sono. Transportasi. Iya. Kenapa? Mesti kamu danain sponsorin. Oh, iya lah. sponsorin. Ayo kita sebut aja lah Garuda, ayolah. Garuda, Emang- Singapura emang Airlines. di sana ada Garuda Qantas. juga ya? Ada lah, Garuda sampai sana. Garuda terus Singapura Qantas, Singapura Airlines. Ke Qantas. Australia ke Singapura? Ada. Kan kita ke Australia ke bawah. Iya Kok dia kan, ke atas? emang dia cuma terbang ke Singapura doang, Singapura Airlines. Singapura Airlines mana-mana. Oh. Apa sih? Oh enggak bener, naik Singapura harus ke Singapura dulu terus bawa ke Australia. Oh iya, kalau Singapura Airlines selalu harus ke Singapura dulu, baru ke Australia. Ngapain dong? Terus ngapain apanya? Kok kan Australia di bawah, Singapura kan Kan ada penumpang yang beli tiket Singapura Airlines yang tinggal di Singapura. Jadi dari Jakarta kita ke Singapura dulu, mereka naik pesawat baru kita ke Australia. Gimana kenapa sih? ngetemnya nggak dari Singapura ke Indonesia ke Australia? Kenapa harus dari Indonesia Singapura? Iya Kan tergantung. di Jakarta itu kan ada yang beli Oh tiket my God. buat ke Singapura. Jadi buat efisiensi beli tiket di Jakarta ke Singapura, yang mau nyampe Singapura turun, yang dari Singapura mau ke Australia naik. Tapi ada juga yang dari Jakarta mau ke Australia. Jadi bareng-bareng ke Singapurnya gitu Nggak loh. ngerti nggak? Nggak ngerti ya? Ini gue jelasin pelan-pelan ya. Gini, udah Terlalu. otaknya perih nih. lalu Gini, pelan-pelan, gue jelasin ya. Gini jelasin ya. Tuh, Ali aja ngerti. Aduh, katanya. Gue jelasin ya. Kan ada orang yang mau dari Jakarta ke Singapura. Iya, ada orang mau ke Singapura nih. Ada yang orang mau ke Singapura. Tapi ada juga orang yang dari Jakarta mau ke Australia. Iya, kenapa nggak langsung ke Australia? Kenapa harus ke Singapura? Karena tidak ada rute dari Jakarta ke Australia. Adanya dari Jakarta ke Singapura. Karena lebih banyak orang yang mau ke Jakarta ke Singapura daripada Jakarta ke Australia. Sehingga Singapore Airlines itu bikinnya Jakarta, Singapura, Australia. Mau nggak mau, iya. kalau lu mau ke Australia harus ke lewat Singapura. Singapura. Biar barengan gitu ya. Biar barengan. Jadi efisiensi Sehingga buat nggak rugi sih pesawat. pesawatnya nggak satu doang rugi. gitu ya. Wah, akhirnya. Bener. Yeay. Sehingga pilot ada penumpang. Iya. Kalau pelan-pelan paham. Kita Q&A-nya jadi jauh ke belakang nih, mundur nih. Padahal intinya itu loh. Intinya video ini Q&A. Q&A. Dengan Bang Radit. Oke, pertanyaan pertama tadi gue buka di Instagram buat yang mau Q&A soal bayi menjadi orang tua dan hal-hal yang berkenaan dengan itu. Oke. Pertanyaan pertama nih banyak pertama. yang masuk. Pendapat Abang tentang bawa bayi ke pesawat itu apa? Dari Kesilauan. Kok nama akunnya Kesilauan? Oh ini pas banget. Mainan matahari. Tadi kita juga baru ngomongin pesawat ya. Pendapat soal bayi bawa ke pesawat. Gue kalau nggak salah gue ngobrol sama Adri deh. Ada podcast Adri. Adriano Colby. Colby ya, di podcast. Gue bilang gue mulai gue tuh sering terganggu orangnya. Jadi kayak sering kayak
ini ada apa sih? Dia kayak stand up comedian kan kebanyakan gitu ya, gampang resah gitu. Nah waktu itu gue kalau nggak salah dari Prancis apa dari mana gitu, mau kemana kita ya, Dil ya? Ke Belanda ya. Bisa. Sebelah gue duduk sebelah gue orang Eropa, orang bule. Gue sempat ngobrol sih, tapi gue lupa dari mana. Dia bawa anak kembar, cuy. Jadi pas gue masuk pesawat, gue ngelihat si bapak sama ibunya bawa 2 anak kembar gitu, gue langsung tiba-tiba terpantik di kepala gue kayak, aduh gue gak bisa tidur nih, ngerti ya? Karena anaknya 2, anak kembar gitu. Umur berapa? Hah? Umur berapa? Pokoknya masih bayi lah di keranjang gitu. Enggak, lebih gede lagi. Lebih gede lagi. Tapi Mungkin 6 bulan, 7 bulan ya. Balita berarti bukan bayi ya? Balita bawa 5 tahun lah. Balita juga bayi kan? Bawa 5. Balita tapi Saat balita kayak udah bisa makan. Bayi 1 hari bawa 5 tahun nggak? Iya nggak? Dia kentut loh. Iya nggak? Dia berak apa kentut sih? kentut sayang. Digendong dulu deh. Pengen ngomong apa sih, bayi nggak kayak gitu? Iya, paham. Ya bayi Dia nggak- ngebela sesama bayi. Iya bayi nggak gitu bayi. Cuman gue otomatis ngerasa kayak, wah ini sepanjang jalan pasti akan nangis. Bayi kalau di pesawat udah pasti nangis, udah pasti gitu, karena tekanan apa segala macam. Ada juga sih yang tidur sepanjang jalan juga ada ya, yang disusuin segala macam. Cuman pasti akan nangis, pasti akan berisik, dan pasti akan ada yang terganggu gitu. Cuman yang jadi problem adalah menurut gue nih, ketika yang terganggu itu ngomong kemana-mana, kayak ya lagi rame kan kemarin kayak gitu kan. Kita nggak usah sebut siapa lah, tapi adalah yang ngomong soalnya nggak tahu soal gua. mendingan gue di sebelah binatang, itu kan Emang iya? iya dibilang kayak gitu Di kan. sebelah binatang. Sampai babe jawab kan. Serius? Gitu? Iya, cuma orangnya sih udah minta maaf ya. Jadi Jadi kalau sampingnya macan ngeri juga. iya. Mendingan di Iya, sebelah binatang kan ada macam-macam. Iya, bener gitu. juga. Kalau sampingnya macan, Iya, kalau Gua misalnya ini sebelahnya binatangnya berisik juga ya kan, anjing herder gitu. Iya kan? iya. Atau si Berarti Amang. salah logikanya. Si Amang kan lebih berisik kan? Iya, si Amang. Iya, bener. Berarti Mana kemarin? logika si artis ini salah. Salah. Karena kalau mendingan gue sebelahnya binatang daripada bayi, ya kalau si Amang gimana? Kalau si Amang lagi musim kawin, ya kan? Lebih berisik daripada bayi. Emang iya? Kalau sebelahnya lumba-lumba keluar air, kan pasti kan berisik. Itu gimana? Macam Lumba-lumba. di bawah Jadi ember. logika Anda salah. Salah, nggak boleh samping binatang. Nggak boleh. Tetap bayi karena untuk manusia kan pesawat itu. Emang boleh ya? Boleh lah hewan lah. Emang boleh? Boleh Aku nggak pernah. Kan ada juga tuh yang Lo pernah ngirim. naik pesawat nggak? Ya pernah dong. Boleh, berarti. Nggak, cuman yang jadi persoalan buat gue adalah karena orang ini ngomong kemana-mana gitu, kayak mendingan sebelah binatang. Intensinya itu nggak bener gitu menurut gue. Intensinya itu dia buruk jadi- gitu, kayak kan dia tidak memperlihatkan bahwa dia punya empati berarti kan, bahwa ada orang bawa Anak. gitu. Kalau gue sih, gue pas ngeliat ada anak kecil 2 biji sebelah lem kursi gue otomatis kayak aduh berisik nih gitu. Iya. Tapi kan Gak diungkapkan ya? nggak gue ngomong ke bapaknya, lo boleh pesen tiket lain gak sih gitu. Cuman gue udah siap-siap gini aja pas di atas dia udah kayak Kayaknya gini. udah ada solusinya kan. Lu udah nemuin solusinya. Iya. Nah lucunya ya pas si bayi ini udah mau nangis, si bayi yang orang Eropa itu, gue kan udah begini ya, udah kayak siap-siap gini. Aduh, karena gue juga mau tidur kan sebelah kiri. Si bapaknya ngeliatin gue gitu, Begitu mau landing dia nanya, sorry ya kalau tadi anak gue ganggu. Yang lucunya anaknya nggak nangis sepanjang perjalanan, maksudnya nggak nangis kejer gitu, sepanjang di atas gitu. Terus nangisnya gimana? Tapi sempet rewel. Sempat rewel, cuman si bapaknya langsung ngangkat, langsung di atas ya digendong. Jadi sebenarnya ironinya adalah ada 2 bayi di atas pesawat yang gua pikir bakal jadi ribet dan repot, nggak tahu ya sama sekali nggak. Dan bapaknya minta maaf, ngerti nggak maksud gue? Gue jadi nggak enak banget kan pas turun kan, malah gue ajak ngobrol gitu. Dia kalau nggak salah dari Swedia deh, pokoknya dari Eropa gitu. Jauh-jauh banget mainnya dah. Bapaknya botak gitu kayak Vin Mainannya antar Diesel. negara ya kalau orang sono ya. Ya tapi dia udah minta maaf juga sih. Terus si Babe juga udah bilang, udahlah. Kan Babe kan juga ikut terlibat tuh. Babe Cabita kan bilang bahwa kalau gitu anak gue ditaruh di koper aja apa segala macam gitu. Bercanda juga sih dia. Kalau dia bercanda. Cuma Kalau maksudnya, komedian pasti iya. nanggepinnya. Cuma maksudnya kan orang jadi bereaksi kan, dan Babe jadi masuk ke akun gosip-gosip gitu juga kan gara-gara itu. Cuma maksud gue, dan Babe juga bilang ya orang juga udah minta maaf, ya udahlah biarin aja gitu. Nah, gue akan bawa dia naik pesawat masalahnya nih. Iya. Jadi gue berempati duluan gitu sama berita yang kemarin tuh, kayak gue anjir jangan diledekin lah, orang tuanya juga kasihan lah apa segala. Karena gue mau bawa ini nih, ntar kalau gue dalam posisi, jadi gue ngerasa gue kalau punya anak gue bawa ke pesawat terus tiba-tiba ada orang yang bikin IG story
mending sama binatang gitu kan kayak Sedih kayak sedih banget. banget gitu loh, ngerti gak sih? Oke, lanjut Q&A-nya. Ada rencana punya anak lagi nggak bang? Ada rencana ya, ada rencana, tapi Berapa? belum tahu lah. Maunya kan 11, ya kan? Biar kayak Lu beneran mau 11? enggak lah. Nggak, tapi lu kan ada lu kembar nih bang. Iya. Lu ada kemungkinan lu bakal ngelahirin anak kembar nggak? Ada, Bisa. ada. Dari gen lu nya? Iya. Bisa ya, ya, genetik bisa. Nih bang, gimana perasaan Pandu setelah Alia lahir? Kan nanya ke gue. Gimana perasaan Pandu setelah Alia lahir? Perasaan lo Perasaan gimana? lo gimana? Sih. Nggak nyangka. Dan pasti rasa sayang Bang Radit udah berkurang buat gua. Karena gua nggak bisa ngelahirin. Iya, makanya Makanya yang pindah diajak kemana-mana Anissa Ada sekarang. sekarang kan. Dulu pas bulan madu dia yang diajak ke Wah Malaysia. parah lu, Malaysia. parah. Pas Tapi Bang Radit. akhirnya kan aku ngerti, oh Pandu nggak bisa hamil. Udahlah nggak usah diajak lagi lah. Terus Nih, Bang Dika udah berani mandiin Dede Alinea apa belum? mandiin belum? Belum. Karena ya gua aja kalau denger dia kena air terus nangisnya nggak tega banget sih. Bang Dika cuma support dari pinggir bak mandi Alia, ayo. Iya, Alia jangan nangis. Ya, sayang. Apa semua bapak kayak gitu kali ya? Kenapa Bang? Hah? Kenapa? Lo dulu gimana? Dimanin bukan sama bokap? Pandu, blub. Udah bersih. Gak boleh. Kalau enggak, ini tip laundry dong. Aduh, Pandu. Pulang-pulang putih ternyata lu. Luntur. Luntur. Terdaki semua selama ini anjir. Terus Nih. lagi Kucing-kucing boleh deketin Alea nggak bang? Atau sama sekali nggak boleh? belum boleh. Karena dia mungkin sistem imunnya kan masih belum bagus sih. Mungkin bulan depan udah mulai dikenalin, udah mulai dideketin. Tapi sekarang sih kucing nggak boleh masuk. Susahnya ngurusin anak lebih dari yang kamu bayangin. Gimana sih? Susahnya ngurusin anak itu buat Bang Radit lebih dari yang Bang Radit bayangin atau enggak bang? Oh. Enggak sih, gue nggak pernah bayangin bakal susah apa sih. Bangun. Konten lain nih nanti. Konten aja biar ada pemasukan buat Om Pandu. Gue nggak bayangin sih, belum bayangin. Tapi ternyata Tiba-tiba kayak gini. iya, maksud gue belum sempat punya waktu untuk ngebayangin bakal jadi bapak tuh kayak gimana gitu. Kayak lo pernah ngebayangin nggak repotnya punya anak? Enggak. Kamu nggak pernah ngebayangin, Beb? Sedia Ibunya duit, sih, sedia duit kan. Kalau bapak kan gitu kan. Kita Finansial. cowok lebih ke finansial kan. Iya ya. Dari dulu kan gitu tugasnya cowok ya. Iya ya. Apa Begitu bodoh bayi lahir, wah nge-grab lagi deh. Gitu. Gimana cara mendidik Alia besok kalau udah remaja? Mendidik Alia. Mendidik sama ngedidik beda? Mendidik. Ngedidik Lo sama tadi bacanya apa? mendidik. Emang beda? Sama aja lah mendidik. mendidik. Iya, ini gimana cara mendidik Alia besok kalau udah remaja? Ya pertama-tama kan gue udah punya bolanya tuh. Apa tuh? Jadi gue bisa bunyiin. Nanti gue lempar dari tangga kan. Jadi Itu mah Ciro dong. Ciro. kucing. Nanti kucing. Parah netizen, Bang Radit. Wah, Parah. nyamain loh. Parah. Yang penting gue nggak nyamain sama Bayi orang ya. bayi orang. Bercandain bayi Iya, kita mah bener nggak apa-apa. Bayi sendiri yang Bayi penting. sendiri yang penting. Kecuali dia yang marah. Ngamuk. Dia bisa marah. Dia gini sih, dia tadi dengerin bapaknya Dia tuh ngomong. dia suka nyurang-nyurang gitu kalau diomongin. Iya, baru 1 hari bisa selesaiin biaya ini. Iya lo luar biasa Luar lo. biasa loh. Iya, jadi berita lagi nggak jelas Baru 24 banget. dah. tahun mau beli rumah nggak bisa gua. Hebat kamu Nan. Ngeri. Iya, terus kerja ya. Diam aja di situ. Diam aja di situ jadi kerja. AFK. AFK dapat duit. Ale kan? AFK. AFK Ale dapet di duit. base. Ale di base diem doang. Dia udah dapat duit dari farming temennya. Teman-temannya. Udah farming dapat Oh duit. tapi dewa dia berarti. Iya, dewa. Dia dewa dia. Dewa dia. Iya. Diem doang. Kasian nih anak aku diomongin terus. Iya lah ya. Bang, tutor dong cara gendong bayi yang baik dan benar. Tutorial. Pernah nggak ya? Bukannya udah sebelum ya? Iya kayak di video Udah sebelumnya di-share udah. ya? Adik-adik itu mah. Iya ada adik gue maksudnya. Emang lu belum pernah gendong ya? Gue sering gendong, cuman gue nggak bisa bikin tutornya, si Anissa yang ngerti lah. Pokoknya ditaruh kan di bawah, ya kan? Terus kan lehernya pegang terus kucing lagi. Wah, sebenarnya bayangan bayi lu tuh sama kucing sama banget. Iya iya. Berarti lu pas Habis gue punya yes, 5 kucing, baru gitu. gue kan punya 5 kucing. Dari bayi gue pelihara dari kecil. Jadi kadang-kadang masih suka, oh beda ya gitu. Ya Gitu. Jadi jam 6 Gitu. pas mau maghrib mbak nyiapin makanan. Iya. Ke atas bang, udah siap bang. Tapi kucing itu umur sebulan udah aktif.
Ya beda lah bang, kakinya aja udah 4, udah bisa gerak. Iya benar juga. Beda dong, dari Nggak, kaki tapi aja kan lebih bedanya banyak. kan. Maksudnya kucing itu umur sebulan dia aktif, udah bisa jalan, udah bisa meong-meong. Tapi kalau bayi itu sebulan masih lemes gitu loh, masih nggak berdaya gitu. Kayaknya dia baru aktif tuh 3-4 bulan kali ya. Sekarang juga udah mulai sih, tapi belum seaktif itu. Numbuh gigi kapan tuh? Bau gigi. Numbuh gigi. Oh, numbuh gigi. Apa, Gimana? belum ya? 2 Belum. tahun ya? Kalau anaknya teman gue sih kayaknya di bawah 6 bulan udah numbuh ya. Udah taring gitu 2 gini. Masih bayi vampir dong aja. Nih bang, Tiba-tiba bang, nih kayak bagus nih bang. Ini nemu yang bagus nih. Ayo, Ini apa? bener nih. Bang, kalau ada yang body shaming Alea, perasaannya gimana sebagai orang tua sekarang? Oh itu ya itu bener tuh Anissa yang jawab tuh. Emang ada? Lo tau body shaming nggak? Udah dong, gue kemarin debatin body shaming Sama? di Komtung. Debat. Ada Oh, channel lo bikin di setuju nggak di Komtung. tentang body shaming gitu. Setuju atau enggak? Terus lo termasuk yang Setuju. lo setuju untuk Maksudnya body shaming? setuju untuk apa? Enggak, maksudnya bukan setuju maksudnya untuk belajar dijadiin body shaming, maksudnya biar bisa berdamai sama diri kita. Maksudnya lebih kelatih mentalnya dari kecil. Kan gua kan dari kecil kan dikata-katain. Jadi Oh, lu. Iya, jadi menurut gua penting nih buat kita ke depannya. Maksudnya nggak Kalau jadi gue ya, cengeng. kalau gue kita nggak bisa ngatur apa yang orang mau ngomong soal kita. Menurut gue, kita sama sekali nggak bisa ngatur. Kita bisa menghimbau dalam artian lu jangan kayak gini dong. Tapi siapa sih mau mendengerin? Apa 100% orang bakal dengerin? Iya. Jadi kalau kita bilang lu jangan pernah ngeledek gue dong karena gue pendek gitu misalnya, nggak akan ada orang yang 100% tidak apa namanya? Nurut. Jadi harus kita kelola adalah ketersinggungannya menurut gue. Iya, yang dikelola. Kalau kita stand up komedi lebih bisa berdamai kan itu. Kalau gua karena gua komedian, Iya kan? gua Lebih bisa berdamai. berdamai banget sama apapun yang orang bilang. Tapi kalau ke cewek kan lebih ke perasaan kayak Kanisa bener ya. Maksudnya kalau body shaming tuh kayak aduh apa sih mendingan Orang dia 2 bulan nggak punya anak aja dikatain orang nangis. Tapi Jadi beda bang, sih. misalnya yang cewek gue juga Kalau kemarin cewek yang- mah susah Iya sih. cewek Iya. bang, ini pacar Pandu pendek nih ke Pandu mau gitu. Terus nangis. Cuma Iya nangis bang udah giniin. Ya kalau bang cewek kan emang segitunya ya berarti Iya. dibawa perasaan banget kan. kalau soal hamil belum hamil sih aku tersinggung. Cuma kalau untuk lo jelek banget sih, lo gendut, lo pendek, lo kurus, lo terlalu ini, itu nggak bikin jadi sakit hati juga sih. Gak tau. Kalau soal yang gitu-gitu biasa Kalau aja. badan. Kalau gue sih bakal ngajarin dia soal ya itu, soal mengelola ketersinggungan lah. Kalau gue sih selama nggak difitnah sih kayaknya aman dah. Iya, kecuali kan? kalau kalau dikatain Pak kita masih Pandu bisa. simpenan tante pejabat gitu kan. Iya, itu baru gue marah karena nggak kejadian. Kalau kejadian kan mau juga buat beli rumah. Beli rumah dong. Iya. Tapi bener kan maksudnya? Kalau body shaming kan kadang-kadang kita buat bisa apa ya sih? Kira-kira lu dikatain jelek kita bisa berubah jadi ganteng. Jadi kayak bisa motivasi Oh, gitu. Nggak Kayak tahu gendut dia. bisa jadi kurus. beda-beda sih ada yang Cara nanggepin ya. Mm-mm. Iya. tergantung masing-masing Lu dulu gimana. dibully gimana bang? Kan bully kan sempat body shaming kan? Iyalah, pastilah. Nah, lu bisa ngatasinnya di gimana? SD. Ya berdamai dengan diri sendiri lah pastilah. Iya. Ya dengan kayak gitu. Cuman tapi itu menarik sih. Maksud gue gimana cara kita membuat orang jadi mengelola ketersinggungannya dia gitu. Ya, Itu mungkin PR yang luar biasa. PR banget sih. kan itu kan. Untuk ngebuat orang jadi kayak itu. Kalau kita mah biasa aja ya. Mau diapain juga bodo amat lah. Apa rasanya dikencingin sama diberakin bayi bang? Pernah nggak? Pernah, tapi kan dia ini kan di popoknya kan. Tapi pas Bang Dika lagi gendong, jadi pas gendong kan, kalau Bang Dika kan gendong bagian kayak gini nih posisinya. Jadi ada bagian tangan yang dia megang pantat, tapi Oh, pakai tiba-tiba. popok, Tapi bergetar dan hangat ya. iya terus gue oles. Jadi parfum. Tuh Alia lihat kelakuan bapaknya. Dia nggak ngerti, biarin aja masih kecil. Ntar begitu udah gede nonton video selama ini yang aku banggakan. Bapak aku seorang penulis, seorang stand up komedian, sutradara film. Nggak bilang sama Nisa. Terus kalau Alea udah gede, 18 tahun nih kan, terus punya ngajak cowok ke rumah gitu. Cowoknya udah kayak om, begitu liat Instagram gue jadi tuyul kan kelar. Oh iya Beb. Terus belum lagi kalau misalnya pacar Alia badannya bagus terus ngeliat Bang Dika di gym. Oh yang gitu. Ya Allah Beb, drop banget. Yang video-video gym aku ya. Itu keren banget sih. Udah itu aja deh. Ya, banyak makasih semua yang udah nanya ya. Kita tunggu kabar baiknya dari Pandu ya.
Iya. Apaan? Kan, oh enggak ya? Apaan? Oh, masih rahasia ya? Beli rumah. Oh, beli rumah. Beli rumah dong, rumah, insya yang Allah. rumah, Doain iya, aja. iya, Makanya Lu ngejoki. bagian gosip yang kemarin enggak? Gosip apaan? Katanya lu lagi mempersiapkan. Surprise untuk ngelamar. Ngelamar enggak? Oh enggak, bukan. Bang mau jalan. Aduh. Jangan lah. Ntar ceweknya nonton kayak beneran. Oh my god. Oh my god, ternyata selama ini. Ternyata selama ini ternyata ada ujungnya hubungan ini. Gitu. Ternyata Pandu pintar juga bisa mikir kayak gitu ya. Bisa mikirnya game, makan gitu. Ya udah, makasih semua yang udah nonton ya. Dadah. Dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.